Kalau kalian suka ngikutin channel kita, mungkin kalian sadar kalau gue itu pakai HP Envy X360 yang versi Ryzen 7 4800U dari tahun 2020. Nah, sekarang di tahun 2022-nya akhirnya ada juga unit yang pakai Ryzen 7 5800U. Tapi kalau dilihat-lihat sekilas nggak ada yang beda ya. Kira-kira apa aja sih bedanya? HP Envy X360 tahun ini, seperti yang kita bilang tadi, nggak ada yang berbeda jauh secara tampak di mata. Warnanya masih Nightfall Black Aluminium, yaitu gabungan antara dark brown dan grey yang merupakan warna favorit gue karena kelihatan mewah seperti Spectre. Bagian mewahnya dia ada di bodinya yang solid karena terbuat dari metal semua, tipis, dan tentu aja di fitur convertible-nya. Sebagai laptop 2-in-1, gue cukup amazed dengan kekuatan hinge-nya yang saat dibuka pakai satu tangan ke 180 derajat itu dia masih kuat, walaupun ya agak loncat dikit. Monitornya ini masih berukuran 13,3 inch Full HD IPS display yang tentunya juga udah touchscreen. Color gamutnya keren, mencapai 99% sRGB dengan Adobe RGB dan DCI-P3 itu 76%-an. Dan juga layar ini udah dilengkapi Corning Gorilla Glass NBT, jadi udah aman dari gores-gores. Keyboardnya seperti yang biasa gue bilang saat nge-review HP Envy X360, ini adalah layout ter-PW di tangan gue. Kenapa? Karena media button di bagian atas itu ada, page up dan page down juga mudah untuk diakses, dan yang paling penting, fontnya gede-gede untuk dilihat dengan 2 level backlit. Satu hal yang gue notice berbeda adalah touchpadnya yang sekarang kerasa agak lebih kasar daripada yang sebelumnya. Di bagian hinge juga ada logo dari Envy ini yang menurut gue adalah detail kecil yang menarik. Di kelengkapan port, laptop ini juga masih mempunyai konektivitas yang sama. Di sebelah kanan ada micro SD slot, USB 3.2 Gen 1, dan charging port. Sementara di sebelah kiri ada audio combo jack, USB 3.1 Gen 1 lagi, dan USB 3.1 Gen 2 Type-C. Type-C konektornya ini udah support dengan DisplayPort, power delivery, dan juga HP Sleep and Charge. Jadi kalau dicolokkan ke monitor, laptop ini bisa nampilin display sekaligus nge-charge laptopnya. Laptop ini sekarang memakai Ryzen 7 5800U dengan arsitektur Zen 3 dan 7 nanometer semikonduktor, jadi harusnya battery life-nya juga lebih baik. Graphics-nya menggunakan Radeon Vega 8 yang harusnya nggak jauh performanya dengan versi sebelumnya, dan RAM-nya berkapasitas 16GB DDR4 3200, dan saat kita bongkar laptopnya, tentunya RAM ini sudah ditanam, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Yang bisa di-upgrade hanyalah SSD yang sekarang berkapasitas 1TB di sebelah kiri ini, dan ngomong-ngomong soal SSD-nya juga sekarang mempunyai speed yang kencang, read dan write speed-nya itu sudah di atas 3000 MB per second. Kita mulai dari performa Cinebench-nya dulu. Di Cinebench R15, skor dari Ryzen 7 5800U ini berbeda sekitar 655 poin dibandingkan dengan 4700U punya gua. Konsistensinya juga bagus, nggak konsisten banget di 1600-an, namun nggak turun lebih dari 5% dari performa maksimalnya. Di penggunaan edit video, render video 4K berdurasi 5 menit di Adobe Premiere Pro hanya memakan waktu 4 menit 44 detik. Dan kalau pemakaian game, tentunya laptop tipis begini hanya bisa mainin game ringan macam Dota 2 ataupun Evil Genius 2. Hasilnya, framerate kedua game ini berhasil di atas 50-an FPS, terutama Evil Genius 2 saat dinyalakan FSR mode balance. Untuk kalian yang ingin melihat benchmark dari Firestrike ataupun Nitrate, bisa lihat di sini. Dalam mengatur panas, laptop ini menggunakan satu fan dan satu heat pipe yang dimana udaranya itu masuk dari bawah laptop dan udara panasnya akan dikeluarkan lewat belakang. Di saat stress test Firestrike, suhu CPU-nya itu bisa mencapai 100 derajat Celcius, sementara bagian keyboard saat berjalan stress testnya itu hanya mencapai 35 derajat Celcius. Keren sih, HP bisa membuat laptop ini tetap nyaman dipakai saat stress test walaupun suhu CPU-nya itu di 100 derajat. Masih termasuk adem lah buat sebuah laptop tipis yang dimana penggunaannya juga nggak akan seberat itu.
Dan ya overall, laptop ini enak banget lah kalau mau dipakai sebagai daily driver, entah itu di penggunaan office biasa ataupun content creator ringan. Dengan bobot dan dimensinya yang praktis, laptop ini enak banget kalau mau dibawa kemana-mana, dan juga buat orang yang suka dengan tablet mode-nya, stylus dari HP ini juga responsif banget. Ya memang ada palm rejection-nya, tapi palm kita itu masih suka ke-detect saat kita lagi gambar. Buat seorang content creator grafik seperti komik atau poster atau sekedar taking notes aja, stylusnya ini udah nyaman banget lah. Kalau lagi nggak dipakai pun, stylus ini juga bisa ditempel ke layarnya karena sudah magnetic. Buat seorang video editor, saat kita ngetes video editing dengan Adobe Premiere Pro, playback video 4K yang paling nyaman itu ada di setengah preview apabila tidak ada banyak efek. Namun kalau misalnya ada banyak layer ataupun grading, kualitas previewnya ya memang harus diturunin. Pengetikan keyboardnya sama seperti yang lalu, keyboardnya ini tactile banget, apalagi buat orang yang suka ngetik-ngetik di keyboard laptop. Kalau buat speaker, bassnya memang nggak terlalu menonjol, namun clarity-nya oke dan volume maksimal pun suaranya nggak distorsi. Sama seperti unit yang sebelumnya, laptop ini menggunakan biometric security fingerprint yang ada di bagian bawah, yang dimana itu menyatu dengan keyboard. Dan juga di sini kami notice HP punya aplikasi baru yang namanya HP Palette. Fitur-fiturnya sih menarik ya, ada yang namanya HP Quick Drop yang dimana ini memudahkan kita transfer file antara smartphone dan laptop. Ada juga Duet Display yang dimana kita bisa menggunakan tablet untuk menjadi monitor kedua laptop ini. Tapi beberapa fiturnya itu masih beta dan juga butuh subscription, jadi kita masih belum bisa ngomong banyak soal aplikasi HP Palette ini. Terakhir adalah battery life. Dari model tahun lalu, battery life laptop ini bertambah sekitar 1 jam menjadi 11 jam di penggunaan ringan kami. Dan video playback pun bisa tahan sampai 13 jam. Ini adalah laptop convertible yang awet baterai banget. Masih oke apabila chargernya itu ketinggalan di rumah. Hanya dengan berbeda CPU, HP Envy X360 yang sekarang bisa memberikan peningkatan performa sekaligus battery life yang juga lebih baik. Gua suka dengan HP yang selalu memberikan upgrade selain update prosesor seperti SSD yang sekarang sudah 1TB, tapi masih mempertahankan harga di 18 juta. Lengkap dengan Office Home and Student dan juga Accidental Damage Protection, menurut gua harga segini udah worth banget lah. Apalagi kalau di marketplace kita bisa ketemu yang harganya lebih murah lagi. Tapi untuk pengguna Envy tahun 2020 seperti gua, upgrade untuk tahun ini masih belum perlu karena yang perbedaannya itu masih agak tipis. Dan jadi itulah review singkat kita dan juga perbedaan antara kedua laptop ini. Kalau kalian berminat untuk beli, kita juga udah siapin link pembelian di deskripsi di bawah. Dan jadi itu aja video dari kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.